Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan percakapan coaching. Saya sendiri Aditya Dovi Erlangga, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 6 Jakarta, dan rekan saya Widya Hartati, CGP Angkatan 9 dari SMK Sindosen, dan rekan saya satu lagi. dan saya Ainur Asia, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 28 Jakarta. Ya, mari kita simak percakapan coaching kita kali ini. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Bu Widi. Iya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Semangat sekali ya pastinya Bu. Baik Bu Widi, hari ini mau melaksanakan kegiatan coaching ya? Iya betul. Jadi izin ya Bu, saya di sini sebagai supervisor ingin memberikan beberapa rubrik penilaian sebelum Ibu melakukan coaching nanti. Ya, rubrik penilaiannya yang pertama yaitu apakah percakapan sudah sesuai dengan Alutyrta. Nanti Ibu bisa lihat Alutyrta itu apa saja. Kemudian yang kedua itu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coachingnya. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana respon atau tanggapan dari si coaching tersendiri. Nah, itu rubrik penilaiannya ya Bu. Nah, sebelum Ibu melaksanakan coaching, nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Izin sebelumnya ya Bu. Yang pertama itu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Izin Bu saya menjawab ya Bu ya. Iya, Untuk silakan. kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, bagaimana saya bisa hadir secara penuh, Ya. kemudian saya bisa mendengarkan secara aktif, dan saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke, baik Bu Widi. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Bu, bagaimana nih kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Secara spesifik sebenarnya ketiga dari kompetensi itu ingin saya kembangkan, dari mulai kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena ketiga hal ini sama-sama menjadi prioritas agar proses coaching bisa berjalan secara maksimal. Oke, baik. Nah, kalau seperti itu, pertanyaan terakhir nih Bu Widi, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin Ibu inginkan dalam coaching kali ini? Indikatornya, hasil akhirnya, tujuan akhirnya adalah coach ini bisa dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oh, begitu. Nah, setelah itu izin ya Bu, nanti ketika Ibu melaksanakan kegiatan coaching, saya mendampingi sebagai observer. Gitu. Baik, semoga kegiatan coaching kali ini berjalan lancar. Bu Widi dapat menentukan pencapaian apa yang ingin dicapai oleh si coach sendiri ya Bu ya. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu, silakan. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Widi. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Andi. Maaf nih Bu, sebelumnya kira-kira Bu Widi punya waktu luang nggak ya hari ini? Iya bisa Pak Adit, ada apa nih Pak Adit, kok terlihatnya kayak lagi galau, murung begitu. Iya, mohon maaf nih Bu, sebelumnya nih Bu, saya ganggu waktu Ibu nih jadinya nih. Tidak aman. Jadi sebenarnya saya mau cerita sih Bu, mau curhat Bu sama Ibu nih tentang masalah saya. Bersedia Pak? Bersedia Pak. Bisa bantu saya ya Bu ya? Dengan senang hati Pak, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Jadi sebenarnya saya cuma ingin mendapatkan solusi aja sih dari permecahan masalah saya yang saya hadapi sekarang nih Bu. Gitu. Masalahnya apa Pak? Coba bisa diceritakan dan diungkapkan kepada saya, mungkin saya bisa bantu Bapak. Ibu ingat nggak waktu seminggu yang lalu itu kan di sekolah kita itu kan diadakan supervisi ya Bu ya, pembelajaran di kelas. Nah, jadi pengalaman saya kemarin itu ada pengawal supervisi saya itu menegur saya Bu ketika melakukan supervisi di kelas. Bagaimana bisa Pak? Apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah waktu itu? Jadi waktu itu pengawal supervisi saya itu ketika di kelas itu mengkritik Bu, mengkritik proses
mengajar yang saya lakukan di kelas. Proses mengajar seperti apa? Ya, Bapak dikritik karena tidak dapat mengelola kelas dengan baik. Kalau boleh tahu sampai bagaimana? ya saya jelasnya sih kurang paham ya Bu ya, maksudnya beliau itu mengkritiknya sampai mana, tapi mungkin kalau saya berandai-andai mungkin beliau itu keberatan ketika melaksanakan supervisi di kelas saya itu saya tidak memakai buku teks dan media yang lain Bu. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Ya jujur ya Bu ya, jadi ketika beliau menyampaikan hasil supervisinya kepada saya itu, saya dikritik Bu. Saya menggunakan tidak menggunakan berbagai sumber, terus tidak memakai referensi dari perpustakaan juga. Nah, walaupun saya waktu itu saya masih merasa itu saya masih mengacu pada kurikulum Bu, pada waktu itu. Setelah saya mengkonfirmasi seperti itu, beliau justru malah tersinggung. Ya, iya. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu izin Pak saya bertanya dulu nih, apakah yang selama ini apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar? Ya sebenarnya sih normal-normal aja ya Bu Widya. Jadi ketika saya di kelas itu ya saya coba melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Saya gunakan video-video tontonan kan anak-anak sangat. Nah, saya juga bingung kenapa saya bisa dikritik gitu. Kenapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Soalnya menurut saya kalau misalnya sumber belajar yang saya gunakan ini kan tujuannya itu kan buat memudahkan anak ya dalam belajar. Mereka juga bisa termotivasi dan pastinya saya juga mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus Pak. Bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar itu menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan Pak, karakter siswa itu berbeda-beda dan cara belajarnya pun berbeda-beda. Iya. Kenapa saya nggak kepikiran ke sana Bu Widya? Anak-anak beda, otomatis hasil belajar juga pasti kan beda ya. Pasti kalau misalkan ada beberapa masalah sama siswa saya, pasti hasilnya juga kurang maksimal. Itu ya. Itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti yang disampaikan, menggunakan sumber belajar, salah satunya dengan buku teks juga. Ya, saya pikir juga seperti itu kali Bu ya, mungkin. Lalu setelah Bapak bercerita begini, bagaimana nih perasaan? Ya terus terang Ibu ya, selama beberapa hari ini tuh saya merasa kurang nyaman gitu ya, galau gitu ya. Sampai di rumah jadi kepikiran gitu, kadang-kadang juga anak terbengkalai, istri terbengkalai itu jadi bingung gitu saya di rumah. Lalu apa yang membuat Bapak merasa kurang nyaman selama ini? Ya tentunya karena kritikan dari pengawas kemarin Ibu ya, yang lebih saya takutin ketika nanti pengawas supervisinya itu justru mengadu ke kepala sekolah. Nah kira-kira nanti respon kepala sekolah seperti apa itu yang saya nggak tahu. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika itu pengawas memperingatkan, lalu Bapak memberikan argumen sehingga itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah gitu. Ya kurang lebih seperti itu Widi. Jadinya kira-kira kepala sekolah tuh menegur saya nggak Ibu? Kira-kira Pak. Saya juga nggak tahu tuh kayak gitu Ibu. Kalau menurut saya untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri Pak. Jadi jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan yang Bu ini sampaikan tadi terwujud Ibu ya, mudah-mudahan aja kepala sekolah kayak gitu ya. Dari apa yang sudah disampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Ya tentunya dengan masalah yang saya miliki sekarang ini, saya coba nanti akan menemui beliau gitu Bu ya, saya bicarakan yang sebenarnya terjadi dan mungkin beliau ini bisa memberikan solusi. Ada hal lain yang akan dilakukan? Ya tentunya saya nanti juga akan menemui pengawas supervisi saya kemarin, yang saya bisa minta maaf ke beliau, lalu kaitannya dengan proses belajar mengajar, kedepannya saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik lagi, mengakomodir media pembelajaran
interaktif. Bagaimana dengan proses belajar mengajar untuk selanjutnya? Ya tentunya seperti yang tadi sudah saya jelaskan ke Bu Widi, saya akan terapkan kegiatan belajar yang menarik dengan mengakomodir media pembelajaran yang lebih interaktif, walaupun ya sumber belajar yang kemarin itu tetap saya gunakan karena menurut saya sumber belajar itu ya lekat dengan kegiatan di kelas. Langkah yang akan Bapak ambil ini sudah sangat tepat, Pak. Sudah baik. Saya setuju dengan ide Bapak. Ya syukurlah Ibu ya, sekarang saya sudah ya agak lega lah Bu, karena jujur ini saya tuh takut mengambil langkah gitu ya, apalagi ini kan masalahnya kan berkaitan sama atasan gitu ya Bu ya, jadi saya khawatirnya tuh takut salah langkah, takutnya kenapa-napa nih. Syukurlah Bapak sudah ada merasa lega ya. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya tentunya saya juga harus patuh ya, saya harus komit, saya harus patuh dengan tata cara mengajar ketika di kelas, lalu ketika saya mengajar di kelas juga harus tentu mengacu pada kurikulum yang baru ini gitu ya. Nah tentunya saya juga harus taat aturan dari pengawas supervisi gitu, mungkin seperti itu. Dukungan yang dibutuhkan Pak untuk melaksanakan komitmen ini biar berjalan dengan lancar nih kehidupan kita ini. Nah tentunya dukungan itu perlu ya Bu ya. Dukungan yang pertama itu pasti dari keluarga, dari rekan sejawat tentunya, ketika kita bisa saling sharing masalah kita berdiskusi dengan rekan sejawat bisa menemukan solusi. Mungkin itu. Ide yang bagus Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Tentunya Ibu ya, jadi saya sekali lagi terima kasih banyak sama Bu Widi ini yang udah mendengarkan keluh kesah saya hari ini Bu ya. Jujur saya sekarang sudah sedikit agak lega ya, tentunya kita sebagai pendidik sama-sama berharap ya Bu ya, kedepannya kita bisa memberikan teladan yang baik ya untuk kita, untuk siswa kita dan untuk teman kita tentunya ya. Amin, sama-sama Pak. Terima kasih juga kesempatannya kita bisa bicara seperti ini, menambah pengalaman juga untuk saya. Ya, terima kasih sekali lagi Bu ya. Ini kebetulan saya sedang menunggu orang tua murid Bu, jadi saya izin duluan ya Bu ya. Terima kasih buat waktunya hari ini Bu Widi ya. Terima kasih. Salam Bu, assalamualaikum. Siang Bu Widi. Selamat siang, baik. Bagaimana kabarnya? Baik, izinkan saya ya Bu, setelah tadi saya ikut kegiatan coaching Ibu dan beberapa hal yang ingin saya sampaikan Ibu mengenai coaching Ibu. Sebelumnya saya izin bertanya ya Bu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching tadi? Yang sudah saya lakukan kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar, Ibu. Alhamdulillah. Sudah bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga saya berusaha untuk bisa hadir di tengah-tengah permasalahan yang terjadi dalam kelas. Betul, baik ya Bu Widi. Ya betul Bu Widi, berarti penyampaian izinkan saya untuk menyampaikan catatan observasi saya yang sudah berjalan dengan baik. Pastinya tadi sesuai dengan alur tirta, Ibu juga sudah mampu menggali masalah yang dihadapi si coachingnya, dan coaching juga sudah mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Begitu ya Bu. Baik, izinkan saya untuk bertanya kembali ya Bu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan nih saat coaching di kemudian hari? Harapannya di kemudian hari ketika kompetensi itu masih akan terus saya kembangkan, Ibu, yang saling berkaitan dan akan mensukseskan Kurcila ya, kesimpulannya seperti itu. Ketiga hal itu kehadiran penuh, mendengarkan yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Semoga harapannya di coaching selanjutnya bisa semakin saya kembangkan dan semakin berlatih dengan rekan-rekan guru yang lain juga dan ada kepada siswa. Iya, betul ya Bu Lili. Ya, semoga kedepannya kita sebagai pendidik dapat menjadi rekan sejawat yang bisa menjadi coach yang baik dan pastinya menetapkan alur tirta di setiap kegiatan coaching kita. Baik Bu Yudi, terima kasih sudah mengizinkan saya melihat kegiatan Ibu menjadi coach hari ini. Semangat selalu buat Ibu dan sukses. Terima kasih Bu Yudi, selamat siang. Terima kasih Bu Eni, selamat siang.
Demikian percakapan coaching yang sudah kami lakukan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan kita ke depannya. CGP Angkatan 9, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.